Kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita masih di topik konsep keamanan jaringan, tetapi poin pembahasan kita adalah pelaku ancaman. Pelaku ancaman atau biasa kita sebut dengan istilah hacker atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan peretas. Terdapat 3 jenis peretas. Yang pertama adalah peretas topi putih. Ini merupakan peretas yang etis yang menggunakan keterampilannya untuk melakukan hal yang baik, etis dan taat hukum. Kerentanan keamanan dilaporkan kepada pengembang untuk diperbaiki sebelum kerentanan dapat dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah peretas topi abu-abu. Ini merupakan individu yang melakukan kejahatan dan melakukan hal-hal yang tidak etis, tetapi tidak untuk keuntungan pribadi atau menyebabkan kerusakan. Peretas topi abu-abu dapat mengungkapkan kerentanan kepada organisasi yang terpengaruh setelah menyusupi jaringan mereka. Kemudian yang terakhir adalah peretas topi hitam. Ini adalah penjahat tidak etis yang membahayakan keamanan komputer, jaringan untuk keuntungan pribadi atau untuk alasan yang jahat seperti menyerang jaringan atau menyerang sistem. Pembahasan berikutnya adalah evolusi hacker. Seperti kita ketahui, di zaman modern ini istilah hacker dideskripsikan beberapa istilah berikut ini. Yang pertama adalah script kiddie. Ini merupakan remaja atau peretas berpengalaman yang menjalankan skrip, alat, dan melakukan eksploitasi dengan tools yang ada untuk menyebabkan kerugian, tetapi biasanya bukan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang berikutnya adalah vulnerability broker atau broker kerentanan. Ini biasanya adalah peretas topi abu-abu yang mencoba menemukan atau melakukan eksploitasi dan melaporkan ke vendor. Terkadang mereka mendapatkan hadiah atau imbalan. Kemudian yang berikutnya adalah hacktivist. Ini adalah peretas topi abu-abu yang memprotes organisasi atau pemerintah secara terbuka dengan memposting artikel, video, dan membocorkan informasi sensitif dan melakukan serangan pada jaringan. Kemudian yang berikutnya adalah cyber kriminal atau penjahat dunia maya. Ini adalah peretas topi hitam yang bekerja sendiri atau bekerja untuk organisasi kejahatan di dunia maya. Kemudian yang terakhir adalah state sponsor atau disponsori oleh negara. Biasanya ini adalah peretas topi putih ataupun topi hitam yang mencuri rahasia pemerintah, mengumpulkan intelijen, dan menyabot jaringan. Sasaran mereka adalah pemerintah asing, kelompok teroris, dan perusahaan. Sebagian besar dari negara di dunia ini berpartisipasi sampai taraf tertentu dalam peretasan yang disponsori oleh negara.